Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Kanza, NPM 202201013 dari Program Studi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil pembuatan PowerPoint saya mengenai pengenalan diri saya. Dibuatnya PowerPoint ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga skill saya dalam pembuatan PowerPoint ini. Di samping itu, tugas ini juga dilakukan atau dibuat untuk memenuhi pada mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Untuk yang pertama, nama saya Alia Kanza ya, dapat dipanggil Ansa. Kalian juga boleh memanggil Alia atau Kanza, terserah kalian, bebas. Untuk yang kedua ada NPM, nomor pokok mahasiswa saya 202201013. Untuk yang ketiga ada jenis kelamin saya perempuan. Lalu untuk yang keempat ada usia saya 19 tahun. Saya lahir di Banyumas tanggal 19 Mei 2002 silam. Untuk yang berikutnya saya menampilkan foto diri saya. Tentang saya yang berikutnya bisa kalian baca ya. Hai, perkenalkan aku Alia Kanza, biasa dipanggil Ansa. Aku berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Aku melanjutkan studiku di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Mungkin itu sedikit tentang saya. Jika kalian ingin mengenal lebih banyak atau lebih dalam tentang saya, kalian bisa DM Instagram saya di @annssaaaa-nya 5 kali. Berikutnya ada riwayat pendidikan, mulai dari SMP pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Untuk yang berikutnya saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Sumpyo pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Dan sekarang saya sedang melanjutkan kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang. Untuk yang berikutnya saya ingin melanjutkan profesi nurse setelah menyelesaikan kuliah dari jurusan keperawatan ini nantinya. Semoga terlaksana, amin. Ada pengalaman organisasi saya. Sebenarnya saya tidak banyak mengikuti organisasi selama SMP, SMA maupun kuliah. Tapi saya pernah mengikuti pada waktu SMP saya pernah mengikuti PMR pada tahun 2014-2015 cuma setahun. Pada waktu SMP juga saya pernah mengikuti Jumpa Bakti Gembira yang diadakan oleh PMI ini. Namun kontingen dari SMP saya tidak memenangkan juara. Waktu di SMA juga pada tahun 2017 sampai 2018 saya mengikuti organisasi PMR lagi. Di SMA saya nama PMR-nya Eagle Team. Waktu SMA juga saya cuma mengikuti setahun, juga mengikuti Jumpa Bakti Gembira juga Jumbara yang diadakan PMI juga, dan kontingen dari SMA saya juga tidak mendapatkan juara. Lalu untuk SMA selebihnya saya keluar dari Eagle Team dan pindah ke ekstrakurikuler. Saya mengikuti ekstrakurikuler karate selama 1 tahun juga, kira-kira dari kelas 11 sampai kelas 12 awal. Waktu itu saya juga pernah mengikuti lomba Popda, Pekan Olahraga Daerah dari cabang karate, namun saya tidak mendapatkan juara juga. Dan saya juga pernah mengikuti lomba atletik lari beregu, namun regu saya juga tidak mendapatkan juara. Sebenarnya hampir juara 3, cuma didiskualifikasi karena anggota dari regu saya ada yang salah lintasan saat berlari. Dan berikutnya waktu kuliah tahun 2020 sampai dengan sekarang saya belum mengikuti sama sekali untuk Ormawa maupun UKM. Untuk yang berikutnya, motivasi mengapa saya melanjutkan pendidikan di jenjang S1. Untuk yang pertama, karena agar memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Kenapa harus
memiliki lapangan pekerjaan yang luas, karena di perusahaan-perusahaan saat ini tentunya lebih mementingkan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan yang lulusan SMP, ataupun SMA. Untuk yang berikutnya, meningkatkan ilmu pengetahuan dengan cara menambah tinggi level pendidikan. Di sini saya melanjutkan kuliah perawat S1 untuk menambah ilmu pengetahuan dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya tentunya. Di samping mencari ilmu pengetahuan, saya juga ingin menambahkan skill dalam praktek-praktek keperawatan di sini. Untuk yang berikutnya, menambah pengalaman baru. Kenapa menambah pengalaman baru? Karena di sini saya berkenalan dengan teman-teman yang baru dan juga bukan dari domisili saya. Di Universitas Jenderal Ahmad Yani juga saya jauh dari orang tua, tentunya banyak pengalaman yang baru, yaitu tinggal di asrama tanpa adanya dekat dengan orang tua dan keluarga. Untuk yang berikutnya, ingin menjadi orang yang berguna. Saya ingin menjadi orang yang berguna, yang berilmu karena telah mengikuti perkuliahan di jurusan keperawatan ini. Untuk yang berikutnya, sebagai harapan kedua orang tua, kenapa harus menjadi harapan kedua orang tua? Karena tentunya saya adalah anak perempuan pertama, tentunya ingin menggantikan peran kedua orang tua jika nanti saya sudah bekerja, lalu ingin menjadi tulang punggung. Untuk yang berikutnya, ada hobi atau kebiasaan saya. Sebenarnya banyak sih, cuma ini yang sering saya lakukan. Yang pertama, mendengarkan musik. Saya sering mendengarkan musik, genrenya random sih, tapi saya sering mendengarkan lagu-lagu dari grup band Sheila on 7 karena saya ngefans juga, punya Fiersa Besari, Raisa Anggiani, dan lain sebagainya. Karena saya suka mendengarkan yang random-random, baik dari Joox maupun YouTube. Untuk yang berikutnya, olahraga kalau tidak mager. Saya sebenarnya suka olahraga, tapi karena mager jadi sering tertunda. Cuma akhir-akhir ini saya lebih sering workout di pagi hari, minimal 5-10 menit atau enggak 5-15 menit olahraga kecil-kecilan untuk menjaga kesehatan aja dan ingin menjadi kurus. Untuk yang berikutnya, nonton drama Korea. Kenapa harus nonton drama Korea? Karena alur cerita dari drama Korea itu selalu bikin penasaran dan pemainnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Berikutnya, baca-baca thread di Twitter. Kenapa harus baca-baca di thread di Twitter? Karena menurut saya ilmu yang banyak juga ada di Twitter. Saya sering biasanya membaca ada tentang pengetahuan mental, tentang pengalaman-pengalaman dari si pengirim di Twitter ini, terus juga banyak berita yang update dan juga tentang pendidikan. Untuk yang berikutnya, membaca novel dan juga kalau tidak mager. Untuk saat ini saya jarang membaca sih, cuma saya lagi membaca novel dari Fiersa Besari yang berjudul Arah Langkah, cuma nggak selesai-selesai karena malas dan juga banyak tugas dari kuliah. Untuk yang terakhir, ada menggambar. Saya suka menggambar. Kalau lagi mood, biasanya saya juga suka menggambar, banyak inspirasi, tapi sebenarnya gambar saya nggak bagus-bagus banget, cuma seneng aja nggambar gitu. Untuk yang berikutnya, yang terakhir sudah selesai. Terima kasih. Berikut adalah paparan atau presentasi dari pengenalan diri saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk PowerPoint ini semoga bermanfaat bagi para pembacanya. Kritik dan saran juga sangat membantu untuk saya. Silahkan langsung saja dapat memberikan saran atau masukan. Untuk hal-hal yang baik bisa dijadikan panutan atau inspirasi, namun hal-hal yang tidak baik tidak perlu. Mohon maaf jika banyak salah kata dalam melakukan presentasi. Mohon maaf juga jika banyak suara yang mengganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.